Lebih enak mana sih jualan produk sendiri atau jadi affiliate digital produk? Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang membicarakan mengenai digital produk. Tapi Akang bakalan sedikit share pengalaman Akang dari sisi keduanya, baik jadi kreator digital produk ataupun jadi affiliate digital produk. Nah, sebelum dibahas jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya seperti biasa. Kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman ya. Ini hari Minggu karena kebetulan baru selesai acara keluarga, jadi akan langsung bikin konten karena kebetulan baru nemu ide. Nah, jadi buat teman-teman semua, lebih untung mana sih antara menjadi kreator digital produk atau jadi affiliate marketer dari digital produk? Nah, jadi akhir-akhir ini memang kan ngelihat juga banyak yang mulai melirik ya dari di bisnis digital produk ini. Kenapa sih bisnis digital produk ini menjadi semakin boom ya? Padahal di tahun 2016 lalu tuh sudah ada ya. Dan mungkin ketika akan main di Clickbank pun waktu itu belum paham juga digital produk itu apa. Nah, semakin di sini akan coba ikut kelas dan sebagainya, ternyata oh iya, hanya saja hampir pada umumnya orang terfokus di ebook dan juga jualan kursus online. Padahal sebetulnya kalau kita lihat masih banyak banget yang namanya digital produk ya. Mulai jadi seorang microstocker, kemudian juga jualan kayak lisensi ya, kayak Adobe Podcast, Canva dan sebagainya. Dan di sini juga sebenarnya kalau kita mau mencermati ya teman-teman ya, memang untuk berjualan digital produk ini tidak semudah kita berjualan produk fisik. Terlepas itu sebagai affiliate marketer ataupun sebagai seller ya teman-teman ya. Nah, kalau kalau akan lihat polanya memang untuk di digital produk ini kita juga harus bisa menyelesaikan problem dari audiens, dan yang nomor duanya yang jelas ya personal branding itu tidak bisa dilepaskan ya teman-teman ya. Jadi kalau di digital produk ini lebih condong kita jual skill yang kita punya. Kalau kalian mau main di sini, terlepas itu kalian mau seorang affiliate marketer ataupun kalian seorang kreator digital produk, karena ya keduanya itu pasti bakalan berkaitan dengan nanti cara promosi kalian semua. Tidak sedikit ke orang-orang yang bisa bermain organik konten, kemudian dia dapat penjualan yang boom banget. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, pengalaman Akang ketika menjadi seorang affiliate marketer digital produk ya teman-teman ya. Kita lihat datanya di sini teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman ini Akang juga jadi affiliate marketer digital produk dari Mahir Digital ya teman-teman ya. Nah, ini kemarin komisi yang Akang dapatkan. Ya, jadi ini tuh Akang kemarin modalnya sekitar di 800 ribuan. Nah, tapi Akang di sini bermainnya di Meta Ads dan juga TikTok Ads ya teman-teman ya. Jadi ini pendapatan Akang totalnya semua di 800 ribuan kurang lebih ya. Kalau anak-anaknya Akang nggak hitung. Tapi yang jelas ini masih profit ya teman-teman ya, meskipun profitnya tipis. Nah, kemudian untuk teman-teman semua, ketika Akang masih running sampai saat ini, jadi Akang juga sudah dapat banyak leads ya teman-teman ya. Jadi leadsnya cukup banyak sekali, ini ada 40 leads. Jadi ini juga sebenarnya bisa kita manfaatkan juga ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita bermain digital produk affiliate itu ada plus minusnya. Nah, kita akan bicara mengenai plus minusnya. Nah, kalau kita bicara plusnya apa sih Kang plusnya? Nah, plusnya teman-teman ya, kita itu nggak perlu mikirin yang namanya branding. Kita nggak perlu mikirin yang namanya create digital product setiap waktu. Karena teman-teman ya, bagi sebagian orang kenapa lebih senang jadi affiliate marketer digital produk, mereka nggak perlu musingin yang namanya harus bikin produk capek-capek ya, nanganin komplain dan sebagainya. Itu yang paling enak banget kalau kita bermain di affiliate digital produk ya teman-teman. Tapi sisi lain kelemahannya adalah kita tidak bisa memiliki database yang bisa kita follow up ya teman-teman. Contoh seperti tadi, kalau kita misalnya masarin produknya Mahir Digital nih. Kalau dulu kan kita bisa dapetin datanya di ekspor. Nah, sekarang sudah full dihandle oleh Mahir Digital gitu ya. Nah, ketika kita bermain di situ, kita nggak punya leads untuk di follow up, meskipun oleh tim Mahir Digital pun itu di follow up gitu. Nah, biasanya kan kalau kita tuh lebih effort teman-teman ya, biasanya karena ini leads kita nih, ini udah dapetin didapetinnya pakai uang, pakai iklan di Meta lah, di TikTok lah, kita pasti bakal serbu mereka dengan yang namanya email lah, WhatsApp lah, blast lah dan sebagainya. Nah, jadi
buat teman-teman semua, ketika memang kita jadi affiliate marketer digital produk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama teman-teman, ketika mau jadi affiliate marketer digital produk, itu pastikan dulu brandnya sudah pernah running di Meta Ads. Untuk apa? Untuk melihat kira-kira apakah mereka market fit atau tidak. Jadi Akang pengalaman ikut affiliate marketer dari beberapa kelas Akang, ada yang susah banget dijual meskipun itu sudah punya personal brand yang cukup bagus ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika Akang tanya ke mentor nih ya, di Mahir Digital, harus lihat dulu berapa banyak iklan yang running. Semakin banyak iklan yang running memang belum pasti itu produknya winning teman-teman. Tetapi kita bisa melihat bahwa mereka sudah banyak mengenal. Contoh Mahir Digital nih sudah running sekitar 22 ads dari beberapa akun ya teman-teman ya. Nah, karena semakin banyak orang yang ngiklanin, berarti orang-orang semakin mengenal, semakin tahu tuh. Karena kalau dari mentor bilangnya 7 kali orang diiklanin baru mereka mau check out. Nah, tidak sedikit juga di affiliate marketer orang-orang yang sudah punya brand ternama juga ya, seperti personal brandingnya bagus, tapi ketika kita iklanin itu masih belum banyak orang yang mengenal. Nah, tipsnya adalah teman-teman, kalau menjadi affiliate marketer di digital product, pilihlah brand yang sudah punya nama. Yang keduanya, pastikan juga kalian sudah punya yang namanya kolam ya. Kolamnya terlepas itu di medsos, mau di Instagram, Thread, dan yang lainnya ya. Tapi kebanyakan akan lihat sih sekarang di Thread ya teman-teman ya. Begitu banyak orang-orang yang sukses juga berjualan di sana. Nah, bagaimana dengan menjadi seorang kreator digital produk? Nah, ini dia ya. Akang juga nyoba sih teman-teman ya, untuk jadi kreator digital produk itu memang agak musingin, bukan agak musingin ya emang musingin aja lah. Kenapa musingin ya? Karena kita takut produk yang kita bikin itu tidak memberikan nilai kepada calon pembeli kita. Kenapa sih bagi Akang sendiri begitu? Kenapa? Ketika bikin planner, ketika bikin e-course, ketika bikin artikel ya, atau mungkin bikin e-book, itu akan takut tidak bisa diaplikasikan dengan mudah oleh para calon pembeli. Nah, makanya sampai sekarang Akang masih berpikir nih gimana caranya untuk membangun solusi-solusi yang sedang Akang hadapi itu, yaitu ketidakpedean dan kemudian ketakutan untuk menjual produk Akang sendiri. Karena apa? Karena biasanya Akang selalu pikir begini, ketika ada kritikan kita harus segera analisis, kemudian produknya itu diperbaiki. Nah, ketika mau jual lagi, ini apakah memang akan diterima atau tidak? Karena tidak semua orang itu berani mengkritik ya teman-temannya. Tapi di sini pun Akang yang menjadi poin utama adalah keunggulannya kita memang akan lebih mudah mendapatkan personal brand ketika produk kita bagus. Itu keuntungannya. Nah, kekurangan yang kedua adalah capek juga kita bikin brandingan ya. Entah itu personal branding lah, entah kita misalnya mau jualan pakai nama toko kita ya teman-teman ya. Contoh misalnya Akang berjualan atas nama Wannabe Digital Academy ya teman-teman ya. Nah, ini kan harus nge-branding lagi, nge-branding Instagram, kemudian menunjukkan value dan sebagainya ya. Nah, yang keduanya adalah ketika kalian membuka kelas online, itu kalian juga harus berpikir apakah harga kelas online itu memang betul-betul worth untuk kalian ya. Jadi kalian juga berpikir juga tuh worth apa enggaknya. Misalnya ini dijual 50.000, kemudian kalian punya member sebanyak 100 biji teman-teman ya. Berarti kan kalian harus siap tuh ngebales-balesin yang namanya chat dari para member kalian. Nah, ini kan harus dipertimbangkan. Nah, itu ketika menjadi seorang kreator digital produk, waduh pusing banget ya asli. Makanya Akang juga seringnya ngimbangin keduanya. Ketika memang misalnya dirasa produk Akang ini tidak bagus teman ya, anggap tidak bagus seperti itu karena brandingan belum terbentuk, Akang langsung lari ke affiliate. Nah, affiliate-nya itu Akang mainnya di mana? Di Habis Kerja, kemudian juga di Mahir Digital ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa mendapatkan cuan di sosial media, konten pun tetap jalan ya teman-teman ya, di YouTube juga. Nah, jadi kalau Akang lihat kesimpulannya teman-teman semua ya, ketika kita menjadi kreator digital produk ataupun affiliate marketer digital produk, tetap kita harus bisa memahami audiens. Kenapa sih tetap harus bisa memahami audiens? Karena kalau menurut Akang, mohon dikoreksi kalau misalnya salah, untuk digital produk sendiri lebih condong ke produk solusi ya teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya tetap baik dari sisi affiliate marketer ataupun dari sisi kreator digital produk, kita butuh yang namanya tools. Berapa banyak tools yang harus kita pakai? Banyak banget ya teman-teman ya. Kalau kita misalnya mau ngegarap semua ya, namanya email marketing juga harus punya, kemudian WhatsApp juga harus punya ya, WhatsApp blast seperti itu ya. Kemudian kalau syukur-syukur ada
push notification lebih oke, kemudian juga belum lagi kita harus pikirkan yang namanya landing page ya. Nah, kalau landing page ini kan rata-rata biasanya kalau kalian pakai Skalev di harga 47.000 per bulan ya. Kalau kalian mau sekalian jualan di situ kan berarti yang terintegrasi dengan payment gateway-nya kan di 147. Kita hitung 147 ya teman-teman ya untuk landing pages dan sebagainya. Yang keduanya, tools affiliate marketer. Itu email marketing akan berlangganan sekitar di $7 per bulannya. Yang keduanya belum kan Pak, untuk apa? Untuk bikin grafisnya itu di 98.000, udah 300.000 teman-teman ya per bulan. Kebayangkan berarti kalau kita bagi selama 1 bulan ya berarti berapa ya, sehari ya 10.000 ya teman-teman ya gitu. Jadi ini juga tantangan buat akang juga. Memang tidak selamanya produk kita itu pasti laku gitu, tapi gimana caranya kita create something yang bisa menyelesaikan problem. Karena dari 200 juta penduduk pengguna sosial media di 84 juta, masa iya nggak ada problemnya? Ya minimal yang punya problem 3% kan lumayan ya teman-teman. Kita bisa jualan seperti itu. Nah, jadi keduanya ini kalau menurut Akang yang paling berat itu adalah menjadi kreator digital produk. Kenapa? Karena harus ngebangun yang namanya brandingan, solusi, value, skill, dan juga apa yang namanya kita juga harus memikirkan bagaimana apakah produk kita tuh bisa diterima atau tidak oleh calon audiens kita. Nah, itu pengalaman Akang ketika bermain di digital produk. Menurut kalian gimana? Kalau kalian lebih milih mana nih? Mau jadi affiliate marketer digital produk atau mau jadi kreator digital produk? Jadi bocorannya kalian wajib pelajari dulu apa yang namanya skill, value, dan juga pendekatan terhadap audiens. Dengan begitu kalian akan bisa menentukan kira-kira akan menjadi affiliate marketer digital produk atau menjadi seorang kreator digital produk, karena keduanya itu sama-sama menguntungkan tapi berbeda pusingnya. Oke, kontennya nggak panjang aja sampai di sini, dan semoga saja konten ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya ya teman-teman ya. Terima kasih sudah support selalu channel Akang. Dan jangan lupa juga like, subscribe, jangan lupa juga stay tune karena mungkin besok akan bahas gimana caranya kita membangun sebuah link yang bisa mendatangkan penjualan gitu ya teman-teman ya.